video. Mana? Di mana? Mana ya? Mana? Cari. Guys, itu guys. Ayo tuh. Mau tahu tentang Uni Ekonomi Moneter? Let's go! Kritik terhadap IMU mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ada kekhawatiran bahwa IMU menciptakan ketidaksetaraan antara negara-negara anggota, di mana negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat dapat mendominasi kebijakan moneter, sementara negara-negara yang lebih lemah mengalami kesulitan. Yang kedua, IMU dianggap tidak lengkap karena kurangnya mekanisme untuk menangani krisis keuangan, seperti yang terlihat selama krisis utang di negara kawasan Euro di negara Yunani dan Italia. Ketiga, integrasi yang berbeda dalam IMU dapat menyebabkan pergeseran pasar keuangan, menghasilkan situasi di mana ada perbedaan signifikan dalam akses dan regulasi keuangan di antara negara-negara anggota. Kritik ini menunjukkan perlu adanya reformasi untuk meningkatkan stabilitas dan keadilan dalam sistem IMU. Apa dampak Euro terhadap peran Uni Eropa sebagai aktor ekonomi global? Penggunaan Euro memperkuat kerjasama ekonomi di negara-negara yang memakai mata uang ini dengan menghapus biaya tukar mata uang dan memudahkan perdagangan antar negara. Uni Eropa juga membentuk serikat perbankan atau Bank Union untuk menambah stabilitas keuangan, terutama setelah krisis keuangan. Namun, ada tantangan seperti satu mata uang dua pasar, di mana aturan di negara pengguna Euro berbeda dengan negara yang tidak menggunakan Euro, dan membuat beberapa bank seperti Nordea yang memindahkan kantor pusatnya ke negara pengguna Euro demi aturan yang lebih konsisten. Perbedaan aturan ini bisa memperlebar jarak antara negara pengguna dan non-pengguna Euro. Dan keberhasilan Uni Eropa dalam menyatukan aturan ini akan mempengaruhi kekuatan ekonomi Uni Eropa di masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa melemahkan posisi global Uni Eropa. Teman-teman, penyebab makro dari krisis ekonomi zona euro adalah kelemahan sistem pengawasan keuangan. Krisis ini mengungkapkan kelemahan pengawasan makro-prudensial di Uni Eropa. Selanjutnya, masalah integrasi pasar keuangan. Sebelum krisis, terdapat upaya untuk menyelesaikan integrasi pasar keuangan di kawasan Eropa. Namun, European Monetary Union menghasilkan berbagai limpahan yang menciptakan distorsi yang besar. Yang ketiga adalah trilema keuangan. Adanya trilema keuangan yang menunjukkan bahwa tiga tujuan, yaitu stabilitas keuangan, integrasi pasar keuangan, dan kebijakan keuangan nasional tidak bisa dicapai secara bersamaan di zona euro. Jadi teman-teman, krisis ekonomi zona euro dipicu oleh kombinasi kelemahan pengawasan, distorsi dalam integrasi keuangan, dan ketidakmampuan untuk mencapai keseimbangan dalam dilema keuangan. Dampak krisis ini meluas loh, bahkan ke seluruh Eropa, termasuk resiko gagal bayar yang meningkatkan biaya pendanaan, bahkan di negara-negara yang tidak terdampak langsung. Karena pasar-pasar keuangan saling terhubung, masalah likuiditas di suatu negara cepat mempengaruhi negara lain. Bank yang lemah menjadi beban bagi pemerintah yang harus menyuntikkan dana. Sementara kondisi fiskal yang buruk mengancam stabilitas perbankan secara keseluruhan. Konstelasi di Uni Eropa itu seperti hubungan antar negara yang ekonominya berbeda-beda. Misalkan Jerman dan Perancis yang lebih kuat, sedangkan Yunani dan Italia yang lebih lemah. Saat krisis ekonomi terjadi, negara-negara kuat ini sering harus bantu negara-negara yang kesulitan supaya ekonomi euro itu tetap stabil. Tapi ada resistensi atau penolakan negara kuat yang kadang ngerasa terbebani karena harus terus membantu. Sementara negara yang dibantu sering ngerasa dipaksa ikut aturan ketat yang bikin mereka itu susah bergerak. Meskipun begitu, Uni Eropa tetap coba cari solusi lewat dialog dan kerjasama supaya semuanya itu tetap stabil dan bersatu.